Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya nih, kita kedatangan produk coffee yang top his viral in Depok City, only on Depok City. Buat om-om Depok City, Valley City. Valley City, semuanya itu. Buat om-om, mbak-mbak, cangcing, semuanya yang suka cobain nih. Selamatcoffee.id di sini filenya. Terus di sini nih alamatnya. Bang lagi. Tapi jujur, kita belum pernah cobain kopi ini. Tapi kabar-kabar burungnya nih, ini enak banget kan. Jadi gimana? Kita nggak bakal bisa nolak kalau dia mau kasih ini buat dipromosiin. Kalau nggak oke nggak mungkin masuk. Tapi kalau enak, Enak, masuk. Masa enak nggak masuk? Iya. Nah. Tapi sebenarnya nih kalau gue bukan orang yang minum kopi banget nih, maksudnya gue minum kopi itu paling yang kayak lo ngerti nggak sih? dia nggak terlalu suka kopi lah Kayak ya. latte, karamel yang lo ngerti nggak sih? Ya gitu lah. Gitu. Kalau lu nggak terlalu suka kopi, di sini ada men produk yang non kopi. One stop shop man. Ada matcha, taro, red velvet, Yes. Thai tea, Quality. coklat. Bang. Nah, Nih gue nih yang mancis pokoknya bro. dan buat lo pada yang suka kopi, di sini ada kopi ibaratnya selamat pagi, selamat siang, senja, Jam sholat nih. jam pokoknya lah. Kalau 5 waktu. Ya kan. Nih. Yang pertama itu ada cold brew pagi, kopi madu. Cocoknya diminum pagi-pagi. Nih. Ada lagi nih. Yang siang kopi mint. Buat lo yang lagi kepanasan, ini kali pilihannya ya. Mint tuh kayak ada dingin-dinginnya gitu. Iya, tapi emang udah diurutin ya Mas Lamat nih. Cocok, udah di research nih. Lu cocoknya kalau pagi minum yang ini, siang yang ini. Habis itu apa nih? Sore ya berarti ya. Sore, kopi teh susu, chill. Ya. Terus apa lagi nih? Senja kayak bener. Senja. Ini kopi-kopi orang zaman sekarang nih. Gula aren, Gula aren, ya kan? Makan sama temennya. roti, Ya kan? Chill. Kalau buat malam bro, nih dark gila ya. Malam kopi hitam manis. Buat yang Ambon juga yang suka. Hitam manis. Pokoknya buat lo semua yang suka kopi, patut dicoba. Gue kayaknya untuk yang lo kopi nih, gue kayaknya kalau di gue suka matcha sih. Gue coba matcha. Karena ini malam kita syutingnya, gue bakal coba yang kopi untuk selamat malam deh. Yoi. Tapi hitam manis. Hitam pasti manis. Ya kan kalau di tengah manis mati aja lo. Hitam. Oke. Bang, gue cobain bang. Ownernya malu-malu. Di belakang pahit. Kayak kita yang ini bakal selamat deh. Udah selamat ya? Akhirat. Iya. Enggak di akhir. Gue berapa kali sih? Gue berapa kali bikin matcha? Enggak, bukan bikin juga, maksudnya gue orang bikin matcha gitu kan sih kalau zaman gue ngantor ya. Ini nggak kaleng-kaleng men, bisa lu bandingin sama yang di mall-mall nih, anjing, yang gede-gede tuh. Apa tuh gede-gede? Itunya. Tempatnya. Brandnya. Tapi ini nggak kalah bro. Bukan nggak kalah, supaya ini ngimbangin. Bukan ngimbangin, maksudnya ini setara. Tapi ya lo lah, local pride lah. Shit, lo harus coba. Nih gue baru nyobain matchanya. Kalau gue minum semua gue mabuk. Apalagi gue kopi. Iya. Udah. Kenceng lah sih. Iya. Kenceng lah. Kan kopi. Iya. Melek. Kenceng lah, lari. Oke. Nggak usah nanya lagi. Pesen bro. Selamat. Biar lo hidupnya selamat. Terus. Ciao. What's good, blessed people? Back again with us on House of Podcast number 5. Gue Ezra. Gue Iza. Dan lu siapa? Dan gue teman-teman kalian yang selalu support kalian. Sebenarnya gue gak pernah tahu dia, tapi dia ada aja gitu. Anjing lo ya. Oke, kita mau bahas apa sih? Kita mau Gue mau bahas lu tapi. Kita bahas fashion, Cong. Fashion. Yoi. Fashion apa nih?
khususnya di Kebaya sneakers. gitu, Enggak, sneakers. sepatu lagi. Sneakers, spesifik dan sneakers. Sneakers. Dan Dan kita ngundang nggak kaleng-kaleng ini bos. expert. Kayak katanya sih top 3 market di Indo. Dang. Bah. Ya. Kaleng saja? Nggak, tapi emang tamu kita nggak boleh Nggak kaleng. boleh. Nggak Nggak bisa kaleng-kaleng. Buat tamu spesial kita langsung aja orang-orang dari Stickers Dad. Oke. Gimana? Kenalin dulu dong teman-teman Lu tuh kita. siapa sih? Nah, Dan lu ngapain? Oke, kenalan dulu kali ya. Iya. Gue Tio dan temen gue Kupluk. Kupluk. Kita di sini diundang ya. Iya. Undang. Diundang dengan Special hormat guest. oleh Special guest. Business langsung house. dari kita. Katanya sih suruh cerita-cerita aja. Iya. Cerita tentang Tentang- masalah pribadi ya. Masalah pribadi, Iya, masalah lalu. iya. Masalah pribadi. Gitu. Uya atau apa ini? Hah? Ini Uya apa? Iya, mirip. Ntar lu gue hipnotis. Oh, Anjing. Ini Apa gimana? satu-satunya nih satu dari orang-orang sneakers itu pada nikah ya sekarang ya. Oh. Nih buat yang baru nih. Waduh. Baru. Thank you. Gila, selamat ya dulu. Lagi tren katanya 2020. Selamat nambah Nikah. masalah maksud gue. Selamat ada tanggung jawabnya jadi 2. Oh iya. Bener. Kan ada masalah kan tadi kan? Iya benar. Tanggung jawab itu masalah. Bu? Nambah, jadi nambah. Oke. Beban Itu- baik gitu. Ini jadi kita mau ngomongin Gimana? masalah pribadi aja jadi. Iya. Waduh. Jangan. Jangan. Masalah apa sih? Sneaker katanya. Masalah lu. Masalah gua. Oke. Hmm. Sneakers dia apaan sih, men? Sneakers Dev itu apa bro? Ya kita as a seller sih sebenarnya, reseller. Terus ini langsung cerita aja gimana? Cerita Aja. Jadi kita dari 2012. Dari 2012 tadinya gue sendiri. Ah. Tadinya gue sendiri, terus itu zaman ngampus ya. Dulu. Oh iya tuh pas gua kampus lu emang temen gue nih. Iya Kasih kan? tahu sih kayak ada temen gue nih punya jualan sepatu. Hmm. Dari zaman kuliah. Emang gue sempet terakhir tuh suka main ke kampus lo gitu. Iya. Kalau nggak salah juga pernah main ke kosan dulu kan? Oh, Kosan iya. Sneakers Dev yang dulu kan? Tahu. Cikal bakalan dari. Nggak, nih orang gua nggak kenal nih. Lu pernah kenal nih? Gua wajah baru tapi Orang lama. pengalaman lama. Cakep. Cakep. Baru berani muncul aja. Oh, host baru nih. Pas baru. Tatar Iya. dulu, tatar dulu. Tatar dulu lah. Strike. Ya gitu sih. Startup lu tuh dari startnya dari 2012 itu gue Gitu, sendiri lu dulu. masih di kampus gitu. Kampusnya jualan emang sebenarnya nggak buat ke arah bisnis banget karena gue waktu itu belum ngerti juga. Emang gue ada channel dan gue juga suka sepatu dari dulu. Ya udah gue jualan. hobi sih. Lu hobi. Gue hobi sepatu ya. hobi. Cuman dulu emang ya masih dulu sneakers kan belum common juga di sini ya. Yes. Belum terlalu ini Belum. udah tahun-tahun segitu belum banyak yang tahu. Belum Bahkan kegoreng baru juga ya? iya baru zaman New Balance dulu. Ya. Masih kayak gitu, masih New Balance kan lu Masih paling tahu tahu kan. lah ya kan Iya, sih, masih kayak gitu. kayak gitu. Belum 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 sekarang. Iya, belum Iya, semacam-macam ada sekarang. aneh-aneh collab sama artis dan lain-lain. Iya belum. Gila. Ya dari situ terus berkembang gue 4 tahun tuh pas ngampus gue sembari jualan. Nah terus pas selesai ngampus baru gue seriusin gitu. Oh, serius ya? Karena gue sendiri emang nggak mau kerja kantoran gitu, mau jadi kerja kreatif. Jadi gue pikir gue punya usaha yang sebelumnya, kenapa nggak gue lanjutin gitu. Makanya Yes. gue ngajak temen gue Acit ada tuh Yang ngumpet ya? itu Yang ngumpet. Acit, dia top banget. Top banget dia. Tapi ngumpet. Ngumpet. Mau masuk sini nggak muat kayaknya. Ya jadi sebenarnya emang Terus startnya kayak ini gitu loh, lagi startnya lagi kayak gitu. eranya ini juga bro, lagi eranya apa ya, kreatif ya, Betul. bisnis kreatif yang konvensional gitu-gitu Hmm. udah ngapain sih? Iya. Terus juga lu Beda ranah tuh. Beda sekarang ranah, sneakers ya. Dev tuh nggak cuma jualan sepatu kan, kayak ada gue sempet liat sketsa gitu sih di YouTube lu gitu. Oh itu konten dijelasin sama tim gue nih. Ini yang ngurus kreatif. Coba Oh, praktek gitu. lu. Nih Boleh jelaskan. termasuk dalam marketing lu dong berarti. Iya benar. Ya. Jadi Sebelum di dalam lagi gue dulu Oke. ya, kita tuang-tuang dulu lah. Iya. kopi lo boleh. Biar Haus lebih juga loncer nih ngomongnya. kayaknya. Lu suka Haus kopi? juga kayaknya. Kopi suka. Nah, Kopi suka. Kopi suka. Gue air putih aja. ini yang ini coffee, yang itu non coffee.
Oke. Kopi boleh lah. Kopi boleh. Lu suka kopi madu, mint Kopi madu atau kayak gimana? ya itu diambil aja. Boleh. Itu apa? Kopi. Sore itu berarti Teh susu. teh susu. Ini dari Selamat Kopi bro. Biar semua pada selamat. Iya. Aduh. Akhirnya- Selamat kopi. Selamat Kopi. Selamat kopi. Sampai mana tadi? Kreatif. tadi. Kreatif. Ya nggak pokoknya base Hmm. marketing lo ada apaan ya? Sebenarnya sih fokus Sneakers Dev awalnya memang selling doang. Selling. Doang. Terus berkembang, terus ternyata kita juga udah lumayan dikenal di pasar. Karena kita mainnya main market middle sih. Kayak range harga sepatunya tuh ya 1 juta ke bawah, terus maksimal juga 2 juta, 3 juta, nggak yang grail. yang Jauh lebih murah lah. Iya, maksudnya merasa di kalangan middle yang ya siapa aja sebenarnya bisa beli gitu. Karena gue mengejar pasar itu. lebih ke general release gitu sih. General release betul. Nggak yang grail 5 juta, 10 juta, nggak yang kayak gitu. Karena menurut gue juga kalau sneakers itu nggak harus mahal pak. Menurut gue. Betul. Iya, benar. Lu cocok apa enggak? Hmm. Gitu. Kayak ya lu tau kan orang-orang yang kuya itu, ya kan? Ya lu Dior mahal itu nggak dapat. Iya. Maksa gitu ya, maksa ya. Sebenarnya dia mampu, Jadi cuman gila. nggak semua orang tuh ngerti apa yang dia beli. Iya itu dia. Jadi dia katro. Iya. Ini perspektif gue. Iya, benar. Apa apa dong? Nggak apa-apa. Oke. Bebas. Terus lanjut kreatifnya gimana? Iya kreatifnya gimana tuh? Kreatifnya itu jadi sedikit cerita juga nih. Jadi itu Sneakers Dev tadi cuman awalnya tuh main accountnya itu di Instagram itu ada sneakers_dev. Hmm? Akhirnya di split jadi 2 karena udah tahu banget nih kalau Sneakers Dev itu di online itu menang dijual melalui visual. Ketika di split jadi 2, yang satu fokus buat katalog. Berapa buat Nah, katalog? yang satu lagi ini nih untuk nyari engagement. Oke. Engagement dari orang-orang untuk ke convert jadi followersnya si Sneakers Dev Market. Ada yang katalog itu. Nah, di yang Sneakers Dev ini, di main kontennya ini, gua nyoba untuk nyari engagement yang dimana antara fashion dan sneakers gitu sih. Oke. Jadi makanya gue kalau bikin tadi kata Iza bikin sketsa gitu. Sketsa kontennya. Itu ya karena gua orang-orang juga pada kere aktif sih, lebih ke kere aktif karena lagi pandemi gini. Iya, betul. Terus gue juga harus tetap survive juga kan. Iya. Lu gatel aja. Gatel aja gue pengen ngapain. Bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Gue terus gue harus ngasih makan followers gue juga Yes. supaya ya itu kan balik lagi untuk ke selling lagi kan, Iya. untuk nge-convert orang-orang. Gue nyebutnya troops kalau di Sneakers Dev itu. Oke. Sneakers Troops. Sneakers Dev Troops. Oh, Sneakers Dev Troops. Oke. Nah, jadi di Sneakers Dev Troops itu gimana caranya community ini gue bangun untuk tetap tahu kalau Sneakers Dev itu still exist dan terus berkembang gitu. Jadi nge-develop terus yang sampai kalau lu lihat kemarin yang baru terakhir itu malah ngebuka, gue nyebutnya CPNS. CPNS itu adalah calon pegawai nyantai Sneakers Dev. Jadi Kok gue suka ikut Nyari ya, kayaknya. nyari Bayang pegawai gitu ya. Nyari pegawai gue. Iya, iya. Ini udah yang kedua. Yang pertama itu gue fokus nyari desain karena baru ke split 2 tuh. Karena gue sendiri jatuhnya gue kayak pesulap ngerjain apa sendiri kan. Ya. Akhirnya gue butuh desain. Betul lah ya. Iya, akhirnya gue butuh desain buat brainstorming. Seenggaknya gue ngomong nggak ngomong sama diri gue sendiri aja lah. Iya, betul lah. Gue nyari desain yang pertama, akhirnya pas akhirnya udah berkembang, engagementnya nambah. Gue butuh lagi nih ternyata, nggak di bidang gue doang juga, di bidang selling juga, Oke. di bidang video editor sama desain grafis lagi gue nambah akhirnya. Jadi gue nge-spread banyak. Intinya sih gue di Sneakers Dev itu lebih ke haus pengen ngedevelop aja sih, terus gue pengen Pokoknya berkembang. palu gak ada terus. dulu ya? Iya. Iya. Gue baju juga ada baju ya. apparel. Apparel sebenarnya Apparel. masih apparel support ke sneakersnya sih, kayak apparel olahraganya, terus atau aksesoris juga ada, tas gitu. Maksudnya itu kan masih dalam package fashion kan, Iya. kayak sepatu, kaos kaki, baju, celana, Lu mesti topi. kasih gambar customer nih cocoknya gini-gini. Iya, ada maksudnya bayangan lah gitu. lu semuanya bisa beli di sini gitu. Iya. Jadi orang yang pakai sneakers tuh buat bisa barang gitu ya. buat pribadi lu gitu, buat Sneakers Dev nih ada, lu mau launching apa sih? Kayak brand lu sendiri bakal ada nggak? Nanti sih kita ini disclaimer tipis sih ya. Disclaimer tipis. Karena Tipis. sebenarnya ada nanti ada
brand sendiri Iya. under Sneakers Dep-nya juga itu clothing juga ya. Clothing juga. Produk juga, tapi nggak hanya sekedar clothing, kita juga pengen ngebangun market sendiri Iya. juga di situ. Tuh. Nge-branding Itu bakal lagi. surprise sih Jadi karena lu bakal pakai nama brand yang berbeda tapi under berbeda. 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 Under Sneakers Dep benar. Nah tadi si Kuplu kan sempat bilang tuh lu buat konten pas masa-masa pandemi ya. Iya. Nah tuh tipsnya dan Iya. gimana keadaan bisnis lo pas saat pandemi sekarang nih? Kalau segi bisnisnya lebih ke Tio mungkin. Kalau dari gua karena pandemi malah itu karena orang-orang pasti on screen kan, maksudnya di layar Iya. HP terus pasti kan nggak mungkin Peluang. kemana-mana, peluang juga kan buat Iya. apalagi gua online. Yes. Kalau gua offline mungkin survival lebih gila lagi sih, harus lebih muter otak lagi. Kalau Nah. gua karena emang basicnya gua udah online, terus ya tinggal gue tambahin lagi kuantitinya sama gue develop lagi lebih dalam. Makanya gue itu pun yang series itu baru siapa juga yang seller sneakers yang bikin series gitu nggak sih? Ya. Kayak- Tapi as marketing gue ngerti sih. Hmm. Gue sempat lah jadi marketing. Oke, oke. Cuncun gitu lah ya. Iya. Sebenarnya gue garis Lu bawahi. mancing engagement lu, Iya. kasih entertain juga. Iya, kan? gua kasih Biar lu entertain. tahu nih kita bisa kayak gini. Mm-mm. Betul. Iya. Karena fokus tahun 2 tahun belakangan ini kayak dibagi dua tuh kan, tadi udah dijelasin ada Sneakers Dep Market sama Sneakers Dep yang biasa nih. Biasa. Gitu. Nah, jadi emang fokusnya beda, goalsnya beda. Yang kalau yang Oke. market itu emang ke sellingnya, Kesalahannya. kalau yang Sneakers Dep ini untuk ke engagementnya. Iya, Karena lu menurut, bisa- karena menurut gua ya lu udah cari uang sama cari engagement tuh sama penting. Penting. Iya kan? Kayak sekarang nih di era kayak gini sama penting. Nah, blessingnya adalah karena gue emang basisnya online di era pandemi gini, kita alhamdulillah nggak goyang. Iya, kan? benar. Nggak goyang. Oke, berarti lu nggak struggle ya? Apa enggak lu doang? Maksudnya gue pengen agak luas dikit nih. Mhm. Di dunia persneakersan, Mhm. ya, gitu nggak bahasanya? Bener nggak? Iya. Perskenaan sneakers. Perskenaan kayak gitu. Aha. Itu berarti nggak struggle ya? Iya, enggak, maksudnya struggle Pasti. dalam arti tetap bisa Tetap jualan seperti saling, biasa. kalau Kalau emang kita basisnya awalnya udah online. Ya, kan kalau F&B Iya banyak yang itu, mati, iya yang segala offline macam. kan resiko banget nih. Kalau yang online, alhamdulillah sih lancar. No struggle. Oke, balik lagi tadi kan nggak struggle nih, ya kan? Berarti ada juga dong yang bisa lo sharing-sharing buat orang-orang yang baru mau main sneakers. Mulai Oke. bisnisnya Nah, atau tapi sneakers. lebih ke bangun bisnis sih. Iya. Kayak gimana tuh? Oke, sebenarnya ya nggak cuman di bucket sneakers doang sih, maksudnya berlaku Iya. general aja sih. General iya. Sebenarnya sih pertama mungkin lu harus tahu market lu dulu sih. Lu mau ngincar misalnya produk lu apa, lu mau ngincar market yang mana nih? Mau yang niche kah, yang mahal, yang maksudnya kan ya kalau niche market kah yang lebih kerucut tuh, Iya. yang barangnya rare, mahal gitu, atau lu mau main yang general, atau lu mau main yang lebih pasar lagi Tapi gitu. lu sejauh ini main di general. Gue main yang general, yang middle sih. Karena kalau middle tuh menurut gue yang bawah masih bisa main, yang atas juga Sun juga masih bisa kejangkau. Kejangkau, Nah, iya, jadi menurut gue lebih enak sebenarnya main di yang middle, yang general Iya. gitu sih. Repeatnya juga. Repeat Jadi order. nggak, sebenarnya itu bikin kerjaan lu jadi nggak bosan juga sih kalau misalnya ada terus-terusan dibanding lu jual yang rare tapi kayak lama tapi Iya, yang lebih gede tapi betul. habis itu nongkrong lagi gitu. Betul, gue juga ngincer ngincer quantity juga sih jualannya. Mending gue jualan banyak dan lucunya adalah gue nggak maintain reseller. Oh gitu. Biasanya kan seller gede kan mungkin ada grupnya, ada resellernya lagi. Kalau gue nggak, kalau gue bener-bener nge-spread ke semua End user. customer gitu. Karena makin kita bisa spread, makin kita bisa luas gitu. Menurut gue nama kita juga makin naik, makin cepet naik. That's why engagement itu penting. Betul. Engagement sama dengan duit. Nah itu terakhirnya bakal situ Iya. sesungguhnya Duit, sih. engagement duit deh gimana Iya. muter deh. Terus nih, Le, Hmm. kenapa lu milih sneakers? Ya. Kalau milih Dan sneakers, clothing lu sendiri gitu. Selain basic lu tadi hobi. Nah, karena kan kalau kita kan awal dari brand clothing nih. Ya kita buat konten lah. Kayak gue dulu nih hobi mancing gitu kan. Ah. Tapi nggak ada duit nih gitu ya, nggak bakal kerjain. Iya. Tapi sebenarnya kalau ada duitnya lu pasti mau kan? Mau. Sebenarnya bisa aja. Bisa. Nah, gue juga basicnya gitu. Maksudnya, gue kalau jualan ya, gue mau jualan barang yang gue tahu, yang gue ngerti. Hmm. Karena jatuhnya gue satu
ya gue nggak sotoy, nggak maksudnya gue nggak Iya. nggak maksa gitu loh. Iya. Terus juga knowledge gue juga ada gitu. Jadi gue jual barang yang emang gue tahu ini barang bagus, ini barang jelek gitu gue tahu gitu. Dibanding memang yang gue bukan ranahnya gue gitu. Ya, Gue sih lebih enak gitu karena kan itu jadi passion kan nanti. Nah, sebenarnya memang bukan lebih enak, emang bukan buat itu doang, emang apapun yang menjadi hobi lu itu ketika itu menjadi hasil itu ya, Oh, iya. yang paling nikmat Itu bro. nikmat banget. Gila, kayak kita nih gini kan ngobrol aja kita dapat duit kagak. Belum. Tapi ngobrol aja. Belum. Dan itu namanya nyari edukasi gitu kan. Dan dia juga jualan nggak, dia ngerti apa yang dijual gitu. Iya. Nggak sembarang asal jual. Tapi beda Ngerti. gitu Nah. sama kita. Kalau kita ngobrol kita nggak ngerti ngobrol apa. Nah, ini Ngomong aja yang penting. Iya, ini ngobrol aja gitu. Ini Soal gacor. dia aja. Tapi kalau di lu tim lu berapa? Hah? Sekarang udah ada tim yang Tim compact. gua compact banyak. Hmm. Tapi gua 6. Nah, Ini udah fit lah. Benar, udah fit lah itu. Soalnya di bisnis juga tim juga perlu juga. Betul. Soalnya itu yang dari internal lu untuk nge-spread keluar kan, untuk ngenalin ke ya. followers lu atau ke calon pembeli lu. Oh ternyata orang-orang yang ada di dalam Bless the House kan, oh ternyata orang kayak gini, oh dia juga masuk ke dalam bisnis ini itu kayak gini. Jadi orang bisa berkaca atau bisa kayak ngeprediksi, oh pantesan keluar Bless the House kayak gini. Jadi lebih internalnya juga dapat juga. Itu sih. Lo bisa jadi PR gua nggak? Rekrut ya. Gimana Banyak sih? gitu. Bagus dia orangnya. Bagus. Anjing. Tapi di sini nggak ngeguruin sih. Soalnya gue juga basicnya di sini, Enggak. basicnya di sini juga otodidak. Karena di sneakers kan nggak ada yang sarjana sneakers gitu kan. Iya. Nggak kayak desain grafis, nggak kayak Iya, iya. Itu video gue editor. tanya nih, lo semua kan sarjana dong rata-rata. Iya. Karena emang teman-teman gue semua nih dari zaman kuliah kan. Betul. Kita doang yang nggak saja. Iya. belum jangan kita, gue belum. Oh iya, gua emang udah enggak. Gua enggak. Tadi udah kerja. Iya. Iya, sempat jadi babu ya. Ya. Gimana? Mabuk doang. Nah, ini lu ada tips and trick nggak buat para pemula nih yang baru mau Oke. mulai Ya. berbisnis di bidang sneakers atau Tadi, apparel gitu? tadi kan pertama kan pahami pasar lo. Betul. Nah, pertama pahami pasar lu. Ting. Udah abis itu kerjain. Kerjain. Ting. Coba langsung, coba. Maksud gue lu nggak usah ya planning it's okay, tetap harus ada gitu lo di atas kertas lo harus nyontek dulu lah. Abis itu iya lakuin udah, jangan kebanyakan mikir bisa nggak ya bisa nggak ya. Nihil juga soalnya Iya. kalau gue yang planning nggak ngelakuin. Udah apa ya learning by doing lah kayak gitu. Soon juga gue kayak kan berkembang juga kayak tadinya gue main ini gue berkembang brand lain, berkembang gue tadinya sepatu gue jadi apparel. Maksudnya di situ lu kalau lu udah jalan lu bakal nemu insight baru Ya, gitu. baru Lu lagi, ya. lu ngambil peluang ini nggak ambil, oke lu buka gitu. Tapi jangan gegabah juga. Benar. Betul, harus ada perhitungannya Ya, lah. setiap produk apa yang mau lu rilis apa segala macam lu pahamin top betul. Betul. Ketika lu berkapasitas untuk ke yang Yang lain, lain, lain ya. baru lu sikat gitu. Iya, tapi emang sebenarnya fokus itu penting sih. Fokus itu Kayak- penting. Kayak misalnya lu clothing dulu udah Iya. matang baru lu nyomot yang lain gitu. Ya misalkan. sih lebih kayak take a small step dulu gitu, oh sini terus lu evaluasi juga perlu sih menurut gua. Betul. Karena kalau nggak evaluasi juga lu jadi nggak ada border kanan kiri terus wah ini bagus cuman kalau nggak ada evaluasi dari tim lu sendiri juga, balik lagi ke tim lagi, Balik lagi ke tim. itu juga bakal yang nggak ada arah juga kan. Karena kepala lu, otak lu di tim lu itu juga yang gerakin si brand ini juga kan. Iya. Nah, customernya itu ngambil atau ngemakan apa yang lu udah pikirin, apa yang lu udah bentuk. Lu udah bentuk kayak gini, oh pasar gua suka ternyata kalau gua bentuk kayak gini. Oh kalau konten gua kayak gini, oh gua nggak suka. Oh berarti harus ganti delivernya kayak gini. Ya, itu fungsi evaluasi sih. Iya, itu fungsi evaluasi Ya sih. buat ngerucutin opinion lah. Mm-mm. Iya, itu bagus sih. Terus Kita nggak proper kayak gitu ya. Pelan. Setelah lu jualan nih, Ah, berarti sekarang lu jualan online doang ya? online doang, online. Tapi sebenarnya gue bisa COD gitu-gitu sih. Cuman kalau sekarang mungkin nggak terlalu banyak ya. Event paling. Oh ya, event juga offline. Offline gue event mungkin kalau kemarin sebelum corona gini bisa setahun 3 kali. Iya. Itu bazar. Bazar dan itu. Nah, kan nih mati nih. Nah, gue bikin bazar Online. online. Oh, bikin. Seringnya gitu. Teknologi.
Haji. Jadi jangan Kato. jangan lu terhambat gara-gara kayak gini, lu Iya, jadi iya, terhambat iya. gitu. Malah Enggak. itu- Sebenarnya lu bisa pakai cara lain. Gitu. Soalnya malah bikin event online sendiri juga kita pernah ya. Nggak ada yang memfasilitasi, nggak ada yang bikin platform. Misalkan gue dulu ikut JSD mati. Terus gue harus apalagi udah tanggung nih, maksudnya gue udah nyetok banyak untuk ikut event. Akhirnya gue bikin event sendiri aja di warehouse, di office. Kantor ya. Dengan segala macam Setnya set kayak offline. set kayak offline. Set Iya, kayak iya. offline. bener. Tapi itu juga maksudnya pertama budget promosi lo nggak kepake. Maksudnya Iya, Iya, betul, iya. betul. Pakai tapi dikit lah. ya kepake ya internal lah ya, maksudnya. Jadi sebenarnya emang manfaatin pandemik ini ya kayak gitu. Iya. Lo harus sekreatif mungkin Betul. untuk narik market lo sendiri. Jadi nggak usah pakai platform orang deh gitu kan. Iya. Iya, jadi lu bisa berdiri di kaki sendiri, Iya, berdikari iya, lah. iya. Dan di situ ketika pandemik runtuh, lu stance lu udah kuat. Iya, benar. Online penting. Online nih. Gila. Tapi lu pengen nggak sih punya toko gitu? Kayak toko-toko sneakers yang di mall. Toko-toko gitu kan? sneakers gitu ya. Mau gitu. Iya. Ya atau buka toko sendiri gitu Iya, ya. betul. Enggak, lebih target lu, Bro. Oh, target lu. Target sebenarnya gini sih, gue ada yang, ide. yang di ujung gitu. Iya. Ya kan, tapi harus lu reach. Iya, sebenarnya gue masih punya. Tadinya gue ada idealis buka toko. Sebelum gue pindah kantor yang sekarang, gue tadinya udah kita buka toko aja. Ya. Sempet tuh nyari-nyari Sempet gua. nyari ruko segala macam lah. Buka toko, terus menurut gue di samping emang harganya ketinggian. Tapi gue mikirnya kayak, ya udahlah, kuatin online dulu gitu. Kalau emang online kita udah patennya udah oke banget, udah bisa kita lepas dimanapun kita berada, oke kita baru ke ranah offline gitu. Karena set goals gue masih punya idealis sih punya toko, maksudnya pun nanti kecil atau besar, tapi gue masih ada idealis di sana gitu. Karena basic toko. basic offline itu penting banget ya. Yang gue pelajarin. Iya. Kayak even nanti lu udah besar pun lu nggak mungkin ngeluarin semua keuntungan lu untuk tiba-tiba lu stand alone. Pasti lu ntar pengen ngajuin ke bank apa segala macam harus ada wujudan juga dong. Iya. Itu penting. Betul. Offline di situ juga sih. Sebenarnya untuk set bisnis yang lebih besar sih sebenarnya Lebih besar penting lagi. juga. Itu penting. Muka Soalnya- pertamanya juga itu. Iya, muka pertama. Jadi buat lo yang pada ngerti bisnis, gue screenshot. Anjing. Gitu. Padahal gue juga ngerti. Iya penting kan, toko offline itu penting sebenarnya. Iya, Kalau jadi untuk kayak- ranah bisnis kayak kita ya, kayak di Ah. kreatif kita ya. Even lo mau bahas bisnis besar pun, emang mereka modalnya kencang semua. Ada yang benar-benar modal pribadi, tapi enggak basic semua pinjaman kok. Jadi ya lo harus bisa achieve. Gimana tuh caranya bisa dapat duit dari bank itu terus bunganya jadi rekening koran jadi untung juga buat lo gitu. Gak salah sih kayak gitu, as long lu bisa manage-nya ya. Iya, iya. Tapi berarti lu juga mau ada store ke depannya? Oh iya dong. Ada. Mimpi kan harus tinggi, Iya, boy. harus tinggi. Udah mimpi nanggung. Ya enggak usah mimpi. Jangan. Nggak sedih tuh. Mimpi. Iya. Mimpi nanggung. Mimpinya masih nanggung. Iya, mimpinya masih nanggung. Ini kita bahas orang yang bukan kaleng-kaleng di perbisnisan, bro. Perbisnisan fashion lagi, gitu. Karena kan yang lo kenal fashion itu buat di Indonesia masih apa ya? Masih lo kalau ke LA lo ke apa itu kan udah jadi kebutuhan. Iya, udah Kayak makan industri nasi banget gitu. udah Kalau di industri. sini kan masih segmented, Betul, gitu betul. kan. Jadi gue sebenarnya pengen lebih bertanya-tanya gimana sih manage bisnis lo gitu. Kayak tadi pertanyaan kayak tadi gitu. Dan struggle apa yang kira-kira paling lo prepare nih, worst case-nya apa sih kalau di profesional di sneakers gitu, Oke, sebenarnya yang bakal lo bleeding banget nih kayaknya nih, tapi lo udah ada solusinya. bleeding banget itu sebenarnya lebih ke kompetitor ya. Maksudnya Oh. kita oke lah, blessingnya kita udah lumayan duluan main di sini dan kita udah lumayan di top. Tapi threat-nya adalah, ancamannya adalah makin banyak bisnis yang, maksudnya makin banyak bisnis yang common. Suatu bisnis sudah common kan makin banyak yang main dong. Yes. Dan pemain baru itu tuh makin menggila. Dia bisa kapital, dia bisa pakai duit. Kita kan pakai kreatif nih dari awal, ngebangun pakai kreatif, pakai Kreatif. kayak reaktif lah. Iya. Ancaman terbesarnya adalah ancaman terbesarnya itu ya pemain-pemain di sini tuh pemain baru yang bisa main pakai kapital, pakai Iya. duit, pakai dia ya kan bisa
brand baru bisa langsung buka toko gede misalnya kayak gitu. Banyak. kayak Itu gitu. kadang-kadang bikin mental down juga sih. Iya, itu ancaman juga dong. Even itu bukan di market kita misal, tapi kan itu Iya. perskenan sneakersnya jadi kayak gitu loh. Itu industri yang lumayan yang harus kita struggle juga sih. Iya, Gimana karena emang kalau mau ngomongin profesional di Indonesia itu, ya orang Indonesia kan latah ya bro ya. Betul. Lo keluar es kepal Milo, sorry ya, Ya. kepal Milo, Sorry Bang Pice. Banyak yang jual gitu Banyak yang kan. jual, Terus gitu apa kan. banyak yang jual. Bisa Balik nugget, lagi. bisa nugget ya. Siapa yang last man standing? Betul. Nah, itu. dia. Nggak menjamin juga yang baru pakai uang gede dia bisa struggle nggak Iya, juga. iya. Karena dia nggak tahu akarnya misalkan. Betul. Main duit aja gitu. Karena Banyak sih. emang sebenarnya kalau buat gue pribadi, bisnis itu bangun bisnis dari yang benar-benar lu susah banget nih. Betul. Dari lu struggle banget ketika lu jadi proper. Di situ lu bisa kuda-kuda lu kuat lah ya. Betul. gitu. Di semua bisnis ya kayak gitu. Di semua bisnis. Namanya usaha ya kita harus Namanya berusaha. gitu Iya. ya, kan Kalau lu lagi berhenti tidur, berusaha namanya ya lu- tidur. Iya benar. Dan ini mereka semua nih anak muda, ya. Anak muda lah. Anak Iya, muda lah. muda. Emang kita nggak ada orang tua. Ada. Nah, lu muda bang, umur Milenials. Iya. Di sini kaum kreatif yang bakal masuk konten Blast Daus itu ya orang-orang kayak doi pada. Orang Nah, keren lah. Oke. Jadi gue bilang keren banget nih. Iya. Kayak lu masih umur 25 tapi lu udah punya toko sepatu yang besar lah di Indonesia, udah dikenal lah satu Indonesia gitu kan. Nah. Bukan di Jabodetabek lagi. Dan apa ya? Sneakers tuh ya itu baik lagi. Lu tapi kan sebenarnya dari lu main dari kuliah nih. Common itu kan baru-baru ya. Iya. Maksudnya makin menggilanya sneakers tuh sebenarnya sekarang. Karena Karena sekarang ya, udah 2 minyak tahun goreng. lalu lah ya. 2 atau 3 tahun lah. 3 tahun lalu ya. Nah. Gimana perspektif lo pribadi deh, lo berdua ya, tentang penggorengan harga? Wah, Worth it nggak sih? Maksudnya kayak harga retail, ya lo tau lah. Betul. Ya, Tapi kan? emang harga sepatu di Sneakers Day gue liat jauh lebih murah sih. Jauh lebih murah. iya. Yang penting Nggak lihat. yang penting lo bisa buat ngerokok aja. Iya. Iya. Cari amal ini yang Nyari aman Cie. sih, nyari duit. Itu nyata. Iya, tapi tetap cuan kok. Cuan, Nah, cuan. ya kan? Cuan. Biar makan. Cuan is a passion. Round Your Money itu di Sneakers Dep tuh kalau lihat videonya tuh ada tulisan Round Your Money. Oh, Nah oke. Round Your Money itu yang dipegang banget karena ya duit mah pasti ada di sekitar kita, tinggal gimana kitanya Lu aja. mau yang nggak spend buat ini, spend Iya, buat itu. bener. Jadi kalau emang lo habis itu mabuk-mabukan gitu, lo jangan ngerasa rugi ya kalau mau. Ya gitu. Tergantung lo nya aja gitu. Apa sih? Balik lagi. Harga goreng ya? Harga Harga goreng. Harga goreng Harga tuh gorengan tuh kalau nggak salah 100.000. Risol. Risol. Bukan. Itu literally gorengan. Penggorengan harga sepatu retail. sebenarnya itu balik lagi sih lebih ke yang sekarang ya kalau kayak gitu Iya. ya. Yang sepatu-sepatu mungkin kayak Jordan atau rilisan yang Grail gitu-gitu. Sebenarnya gini loh, harga tuh nggak ada masalah as long lu sama buyer lu cocok gitu loh. Iya, Kayak dan misalnya, dia dapat lu value-nya ya. jual mahal banget anjing gitu, gue jual murah kagak laku, lu jual mahal laku, ya sah-sah aja sebenarnya, sah-sah aja itu karena market lu bagus mungkin, Iya, market gue jelek gitu. Iya. Cuman kalau ditarik ke atas lagi, sebenarnya di skenaan sneakersnya itu akan jadi apa ya, trouble juga sih, akan jadi trouble juga karena persaingan makin apa ya, makin terlalu nyata gitu ya. Kayak lu main harga segini, lu main harga segini. Tapi sebenarnya sih sah-sah aja gitu. Nah, kalau gue adalah karena kita lebih ke under retail justru harganya. Karena gue udah bisa dapat Under retail. under retail. Cuman memang sepatu yang general release, tapi ya kayak lu beli di mall general release, harga retail di gua bisa lebih di bawah gitu. Oke, nih Instagramnya nih. Promosi. Gitu. Kalau harga goreng sih menurut gua sah-sah aja gitu. Sah-sah Cuman aja. ya emang kalau dilihat bisa jadi iya baku hantam harga sih kasarnya kayak gitu. Soalnya juga kan emang dari pihak si brandnya, misalnya sebut aja lah Nike, misalnya yang biasa digoreng itu kan Jordan lagi kegoreng. Jordan kegoreng karena emang dari si pihak Nike juga dia
demand and supply-nya itu dibikin kayak hunger marketing ya, kayak Iya. hunger marketing itu jadi kayak Memang Iya, kadang iya, emang iya. mereka yang nge-set untuk seperti itu. Iya. Iya. Jadi kita kalau emang masuk sneakers game, lu udah harus resikonya udah siap perang kayak gitu. Don't have to Lu play. siap main lah gitu Iya, kan. benar. Ya, namanya main gitu kan, Betul. main sneakers ya main. Iya benar. Tapi ada juga yang gua sebagai customer gitu ya, Lu kan juga pakai sneakers juga kan? pakai sneakers. Banyak juga kan. Gua pakai Timberland bukan sneakers. Iya. Boot. Itu boot. Gue tadi lihat yang LeBron ada kan. Iya, gua main sneakers. Iya. Tapi gua as a customer gitu. Iya. Gua yang Ngikutin banget sneakers perkembangan. gitu Iya. ya. Gua nggak Expert butuh sneakers sneakers gitu. yang Tapi maksud gue dengan orang yang gak sneakers set aja, lu sneakers tuh kayak lu butuh juga kan? oh Gitu. butuh. Iya makanya. Bahkan waktu gua kantoran aja gua anti banget yang namanya pakai pantofel. Pantofel. Iya. Atau gua konvensional. Kantor gua ya gua cari sneakers tapi yang proper. Yang oke hitam nih. lah misalkan gitu. Iya. Tapi tetap sneakers. Kasual. Iya. Ini sebenarnya emang kayak ini ada dua dikit ya. Si sneakers itu tuh kalau buat gua orang beranggapan ini terlalu street nih, terlalu ngenes gitu-gitu. Enggak kok, formal juga bisa masuk. Betul. Bisa Iya sih. kok. Bisa ngikutin fashion apa aja Ikutin gitu. fashion apa aja, dan ini udah era bukan zamanku dulu ya gitu kan. Iya. Jadi kayak ya wes jadi diri lu aja gitu loh. Lo kondangan juga bisa pakai sneakers. Iya betul. Bisa, iya. Lu wedding pun lu bisa Iya. jadi Iya, gua ada plan wedding gitu. Mhm. Gue pakai suit tapi gue pakai celana pendek, gue pakai Jordan udah. Wah, gitu kan. Ya, lo nggak suka nikahan gue? Iya. Iya. Nggak ngatur. Itu maksud gue. Pahma denger. Udah lebih banyak juga ya. Kayak gitu ya. Wedding pakai sneakers banyak ya. Banyak. Gue ada Pakai celana pendek gitu yang belum bro. Oh ya lu kondangan sebelum Pendek, pandemi sih karena pakai di pantai. sneakers. Iya kan? Iya kan? Hmm. Udah ini udah common banget lah. Sneakers tuh udah kayak kebutuhan lu juga gitu. Ya, jadi di Indonesia emang udah lagi mau ke arah kebutuhan ya. Iya, udah ya memang sepatu tersier bentuk apa bisa digaris kebutuhannya tersier, tapi ya kalau lu pribadi itu kayak udah jadi kebutuhan semi primer juga nggak sih? Iya kan? Sama kayak lu butuh HP kan sekunder juga. Cuman lu tanpa HP lu nggak bisa gitu. Ya, dan lu juga nggak mungkin pakai baju yang sama mulu dan nggak bakal Betul. pakai baju sepatu yang sama mulu. Makanya bajunya beli di mana? Cakep, masuk kan? Masuk kan yang makan beli di sneakers. Betul, boleh kan? boleh. Saling membantu Masuk, aja. masuk. Ya kan, kalau bisa bapak lebih bantu kita. Udah lah bro, kita mah udah sold out semua. Gila. Ya, bisa List kita, sold out. kita bisa collabs juga kan? Bisa. Siapa mau collab sih gue terima. Gitu. Oke. Oke, balik lagi kita ngomongin ke perbisnisan sneakers gitu. Lu by the way jual sepatu lokal nggak? Sepatu lokal gue nggak jual, tapi gue suka pakai juga. Suka pakai? juga. Bahas-bahas dikit nggak apa-apa ya? Bahas aja, cuman mungkin kita nggak terlalu expert di situ sih. Cuman kita bisa komen-komen tipis lah. Iya. Karena di sini tuh bener-bener ya, kalau di Blast the House of Podcast ini itu benar-benar perspektif personal opinion lu dihargain. Personal. Ya kan? Jadi kan sekarang muncul tuh Kompas yang paling gila. Ada lagi yang Vendetta. Ya kan? Ventela. Ventela. Siapa Vendetta? Vendetta. Sampai itu dia tuh orang. Aku jadi film. Nah itu Oke. kira-kira kalau ini gue mau nanya aja as awam gitu ya, dari market yang mereka jalanin, dari market strategik mereka itu bakal bertahan berapa lama? Oke. Sebenarnya kalau dari kacamata bisnis sih mungkin itu bakal long last juga ya. Maksud gua karena memang ya itu tadi ketika lo bisa ngambil pasar yang sebenarnya makin ke bawah tuh lo bisa makin split gede kan. Iya. Ya kan makin lu nggak yang mahal gitu, yang murah gitu. Itu makin bisa split gede. Nah, gua lihat juga kayak Ventela contohnya, ya dia memvetelakan Indonesia gitu ibaratnya. Iya. Iya, menurut gue itu bagus sih, market bagus karena dia push di produksi, dia produksi yang lebih massal daripada Kompas ya kan. Dia memang untuk ya semua orang bisa beli Ventela misalnya kayak gitu. Lu mau warna apa, lu mau beli di mana tuh, ya lu bisa gitu. Kalau Kompas kan memang dia sepatu lokal tapi arah marketingnya sotoynya gue adalah ya ke yang niche juga gitu ya, karena kan harga resell dia juga ada Iya. ya kan. Dan gue setuju sama lo.
kayaknya dia juga agak struggle di produksinya sih ya. Oh iya pasti. Itu udah ada isunya juga. Ada Ada isunya juga. Ya ini gue bukan baca artikel tapi ini kacamata gue, bukan kacamata bisnis ya. Gue ngeliatnya kayak marketing lu terlalu jor-joran dan lo kaget Lu dengan udah apa yang sebenarnya lo harus tahu tuh. Bertanggung jawabkan. Tanggung jawabkan gitu. Dia ngebangun demand-nya sangat bagus. Iya, nyari engagementnya tuh tinggi banget. Gila, cuman bagus. kalau produksinya juga ya itu harus selaras sih sebenarnya kan. Nah, itu dia tuh teamworks-nya tuh Iya, baik selaras. lagi tuh ya. Balik lagi tuh lu nyari engagementnya sebagus apapun, tapi lu nggak bisa ngasih customer yang kan sebenarnya lu ngejualnya itu ngejual sepatu kan. Iya. Engagement itu untuk nyari community lu untuk biar gue bisa gue tahu Kompas nih, gue bisa dapet Kompas nih, gue pakai Kompas keren. Nah, ketika produksi lu nggak jalan dengan benar, ya sama aja bohong juga kan. Iya, karena ibaratnya gimana? Gue jadi customer, gue pengen sepatu ini, nggak ada, kecewa pak. Cewek. Ya kan? Kecewa. Lu jualan nggak sih? Jadi gitu. Tadi gue suka banget nih, gitu kan? Gue sampai Tapi bisa jadi memang itu Caranya dia. cara strateginya dia. Karena memang kalau di bisnis itu sih sebenarnya dari struggle jadi strategi bisa Bisa. Apalagi di online sih. Di online, kayak, ya. kayak love hate itu udah kayak udah biasa aja gitu lu. Biasa. Dapat komen negatif cuman itu bisa naikin engagement lu. Itu Iya. jadinya positif kan. Iya. Tinggal lu gimana caranya nge-manage si isunya, negatif itu. PR-nya lah. PR itu jadi sesuatu yang positif. gitu. Bagus sih menurut gua. Ya maksudnya sepatu lokal juga di luar dua nama besar itu sekarang banyak banget. Banyak banget yang ngebuntut lah ya. Ngebuntut. Karena itu balik lagi tadi ketika si sneakersnya ini makin luas, Udah ya goreng. pemain di bawahnya makin banyak pak. Gitu. Iya. Nah, tinggal gimana yang struggle aja tuh nama-nama yang bertahan. Gitu. Tapi sebagai gue yang produksi brand lokal, gue ya bangga juga sama mereka dong gitu kan. Pride man. Ya local pride gitu. Oh, Pride. Dan memang lagi isu lagi naik banget. tapi ya kalau bisa itu pertanggungjawabkan apa yang lo promosikan gitu. Terus kayak juga ya udah kalau misalnya lo nggak jualan lokal, kita bahas lebih ke dunia persneakersan yang luas lah ya gitu. Di Indonesia itu kan karakter orangnya itu kan latah. Ya, Latah itu nggak berarti long lasting. betul. Ibaratnya kayak Brampton sekarang, ya kan? Ini ada matinya. Tapi kalau buat lo nih yang udah lama di sneakers, kacamata lo gimana? Ini gue pengen apa ya, dari vision lo nih, buat orang-orang yang gue sekarang mau main sneakers, mau dagang kayak lo juga gitu. Oke. Masih good value-nya apa lo ada struggle yang bakal datang atau apa gimana nih kacamata lo lah? Oke, sebenarnya kalau dari supply itu sebenarnya nggak akan mati pak, karena ya pabrik Nike, pabrik Adidas semua kan tetap produksi. Iya, Sebenarnya kayak iya, gitu, iya. kasarnya gitu. Cuman gimana lo bisa lo nge-resell tuh barang-barang gitu loh. Nah sebenarnya pasarnya akan tetap bagus selama lo jualannya juga bagus. Gitu. Makanya apa ya? Kalau di marketing tuh ada fungsi diferensiasi dan diversifikasi sih. Kayak lo, oke, semua orang bisa jualan ya. Sebutlah NB misalkan gitu. Semua orang bisa jualan NB, misal lu kita dikasih NB yang sama nih, lu bisa nggak kita jualan berempat gitu. Nah caranya adalah ya lo harus ada pembeda di antara 3 orang yang lain gitu. Cara jualan lu yang beda gimana gitu. Lo misal lu pakai konten, lu pakai video, misal lu cuman foto, lu tak lu up. Kalau lu misal lu pakai on feed, tak up. Kalau gue misalkan gue pakai video dulu, gue review dulu. Jadi sebenarnya market tuh bakal terus ada gitu loh. Pasar tuh banyak bakal jalan menuju Roma. betul. Iya. Cuman gimana lu kalau yang baru-baru nih ya, gimana cara lu diferensiasinya sama seller lain gitu. Karena di situ ya jati diri lu kelihatan. Ya nggak sih? Si amigo. Iya. Siap. Itu kayak lu sekarang jualan clothing pakai konten kan beda juga gitu loh. Iya, cara menjual beda-beda nih. Beda-beda. Nah, itu di situ. Kita dari tadi serius banget ya kalau Kalau marah. Gila, kayak kuliah jadinya Iya kan. kan, kayak Tegang banget SKS sih. nih. berat. Kayak gue sidang ya. Anjir, gue sidang. Daripada kayak gitu kita udah minum air putih sambil chill, anaknya ngambil El Burritos. El Burritos. Buat yang mau tahu, Makanan orang keren nih kayaknya. hah? Makan orang Coba. lapar. Orang mancis. Gila. Gue cobain itu bro. Nih, silakan.
Hah? Gue yang makan apa gimana? Silakan Oh, bang. silakan lu berdua kalau yang nggak bisa makan. Kita review berarti. Apa tuh bang? Nggak bisa makan bang. Oke. Nggak mau aja. Nggak lapar mas. Gak tahu lagi nih rasanya mau meninggal kayaknya. Yuyur nih, yuyur. Iya, Yuyur. Rasanya anjing. Aduh. Itu kan juga campaign marketing juga tuh kayak gitu kan. Iya. bener. Itu orang-orang kayak gitu yang ngasih kita campaign gratis terus Iya, bener. kita pakai terus. Jadi teruslah berkarya orang-orang receh itu supaya kita bisa makan terus. Gue suka receh, gue suka cringe. Iya. Karena itu yang makan sebenarnya tahu. Nah, Kalau nih. untuk di ngebuat engage di Indonesia karena gue juga ngedevelop nih, gue nyari yang mana yang bisa gue ikutin kontennya, dan ketika gue nyari yang di bidang horizontalnya, ya anggaplah ini sneakers fashion, gue ngeliat fashion di Indonesia itu di Instagram ya khususnya, itu malah makannya karena konten-konten receh, enggak ketika lu ngasih yang bener-bener ilmu serius Bacaan gitu-gitu. iya bacaan, atau misalnya gua ada konten namanya sneakers item gitu, itu malah nggak terlalu kemakan karena mungkin itu terlalu segmented kan. Orang yang memang pengen tahu baru dimakan, ketika orang nggak pengen tahu ya udah, gue cuman asal lewat aja. Ketika receh itu misalnya kayak ada jam dinding, waktu itu gue pernah ngepost konten jam dinding isi Jordan 1 sampai 12 kan, itu dinding 1 2 3 4 5 sampai 12. Oh iya gue pernah lihat tuh. Nah itu malah nge-spreadnya wah luas banget, padahal cuman ya begitu doang. Emang Dibanding kita bikin kontennya pakai riset, Iya, pakai iya. Nah gitu, jadi sebenarnya kalau lo emang mau entertain, konten itu kan pertama entertain yang memang ujung-ujungnya sambil selling. makan semua. Iya, iya. Sambil makan boleh bos. Lo harus Potong dulu. lo harus memenuhi apa ya, peminat lo, jangan Iya. jadi terlalu idealis juga. Iya, Habis iya. idealis seniman atau seniman. Idealis boleh, cuman harus tetap ngikutin market Iya, iya. dulu. Iya, iya, Market betul. juga harus pegang. Iya. Ini karena gue orang Depok, gue pakai tangan aja lah. Iyalah. Nggak apa-apa bos. Oh Depok, Ini Lo lagi gila-gilanya nih. Depok lagi. Ini kita skena Depok semua berarti ya? Skena Depok. Perdepokan duniawi. Depokan duniawi. Par gue. Waduh. Gue juga ada tagline namanya siapa yang bikin nih, biasanya. kalau mau tahu? Hah? Siapa yang bikin? Bini gue. Wih. Keren. Kata tuh. Enak ya. Enak cuy. Ini Anas nih. Serius, Anas ya. panas banget. Ya burritos. Nggak pelit bro. Orang Depok kalau jualan nggak pelit, dari ujung Pelit. sampai ujung full dagingnya. Anjing. Ini dagingnya tebel gila. Iya, dan kita pakai premium quality. Oke, lo coba. Jatuhnya kayak healthy food gitu juga nggak sih? Healthy bro. Healthy food ini ya. Karena cuma daging, dalamnya ada sayurnya juga. Iya. Kalau lu Iya. nggak ada perut healthy sih. Ini lemak bro. Lemak. Tapi enak, yang jajan itu enak. Enak. Asli. Jangan enak bener. Hanya bodinya sih kayak ular dong. Sekali ke jepit, jadi kena tuh. Ini